Kemana ya ini? Minta tolong siapa ya? Ada Mas Gibran. Ngapain Mas Gibran? Nyariin siapa? Gini-gini Mas. Saya lagi nyari Pak Saididu. Pak Saididu. Saya nyari-nyari di mana ini? Kok nggak ketemu? Kebetulan Mas, saya tadi mancing di laut. Lihat Pak Saididu kejebur ke laut. Gak bisa berenang kayaknya. Gak bisa naik, gak ada yang nolongin Mas. Saya mau nolongin juga gak bisa renang Mas. Bahaya sekali. Nah itu, malah ada Bu Mega sama Pak Jokowi. Ya udah minta tolong Bu Mega aja. Bu Mega, tolong Bu Mega, tolong Pak Saididu itu kejebur ke laut. Kok gitu sih Bu? Tolongin Bu. Iya kan Pak Jokowi? Aduh, minta tolong siapa ya ini? Oh iya, ingat nih. Bu Susi Puji Astuti. Bu Susi Puji Astuti kan mantan Menteri Kelautan. Pasti sangat paham dengan laut. Saya yakin beliau mau menolong Pak Saididu. Oke, saya telepon aja Bu Susi. Itu Bu Susi, guys. Halo Bu Susi. Ada apa? Begini Ada Bu, apa? ini Pak Saididu jebur ke laut, tapi nggak bisa naik lagi karena mungkin nggak bisa berenang. Ini Bu Mega, Pak Jokowi juga nggak pada mau nolong. Saya juga mau nolong nggak bisa berenang. Itu Bu Susi mau menolong nggak? Atau baiknya diapain Bu? Tenggelamkan. Tenggelamkan. Sadis banget sih Bu. Jangan Bu, kasihan. Tenggelamkan. Tenggelamkan ya? Iya. Aduh, gimana sih ini? Kondom satu. Kondom sebentar ya. Ya, kondomnya masih di gudang. Diambilin dulu ya. Tadi mau berapa kondomnya? Satu aja. Her, kondom satu her. Yang import habis, ada yang lokal, mau nggak? Adanya yang lokal mas. Iya, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kondom lokal satu her. Mau yang wangi apaan? Wangi apa? Apa aja, Mbak? Yang kemarin kita pakai aja her. Itu suami saya yang suka pakai pakaian. Oh, Yang rasa kemangi. Ya, itu mah nggak Rasa enak. kemangi. Yang rembuh malam aja, yang rembuh malam. Oh, yang rasa nangka. Iya, itu yang nangka. Yang rasa nangka aja ya mas. Enak, baunya nggak begitu menyengat. iya, udah, nggak apa-apa. Kondom rasa nangka satu ya, Her. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Falco Channel ya. Barusan tadi kita menyimak bagaimana parodi-parodi ngakak yang diperagakan oleh Rocky Gerung ya dengan kawan-kawannya. Tentu hal ini dibuat sedemikian rupa seolah-olah ini mirip ya, seolah-olah ini mereka yang melakukan. Ya, ini tentu akibat atau karma yang mereka dapatkan karena terlalu overacting menghina Bapak Jokowi. Makan itu. Kaget. Nah, teman-teman, video saya berikut ini ada sebuah wawancara antara Najwa Shihab. Ya, Najwa Shihab yang dulunya mengkritik terkait kepulangan Bapak Jokowi ke Solo yang naik pesawat Angkatan Udara. Kali ini dia seperti mau menjilat, ya, menjadi penjilat. Dia datang ke Solo dan mewawancari Bapak Jokowi. Ya, saya kasih tahu di sini bagi anda-anda yang selama ini menganggap bahwa orang yang datang ke Solo itu adalah settingan. Saya pastikan bahwa kedatangan Najwa Shihab ke Solo ini bukan settingan ya. Ini lebih kepada menjilat, mencari informasi tentang Bapak Jokowi. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Suaranya seperti itu, Adi Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres bisa. Ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu bisa. Betul. Saya kira ini negara demokrasi. Saya kira ya biasa-biasa aja kalau saya.
menanggapinya. Bapak tidak terlalu memikirkan itu? Enggak. Tadi Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah Pilpres. Apakah Bapak menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan, masih ada yang belum move on, sehingga berusaha untuk mendowngrade. Saya harus tanya soal IKN, Pak. Karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan saat ini tentunya akan berdampak pada pembangunan infrastruktur termasuk IKN. PNS juga yang rencananya pindah ke IKN ditunda. Apakah Bapak khawatir proyek IKN ini akan mangkrak, Pak? Enggak. Sekali lagi dari IKN ini adalah rencana lama. Rencana lama dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kemudian kita eksekusi. Dan memang kalau kita melihat secara makroekonomi, PDB ekonomi kita itu 58% itu berputar di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. Tapi 58% PDB ekonomi itu berputar di Pulau Jawa. Yang kedua, 56% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Sehingga magnetnya itu semuanya ada di Jawa. Dan saya kira daya dukung Pulau Jawa kalau kita terus-teruskan tidak akan mampu. Karena semua magnetnya akan ketarik ke sini. Yang pertama. Yang kedua, memang kita ingin merancang sebuah ibu kota politik di luar Jakarta. Kalau di Amerika ada New York, ada Washington DC, di mana Australia ada ya, betul. Sydney, ada Canberra. Kenapa kita tidak merancang itu? Bahwa sekarang terlihat tidak berjalan sesuai dengan target, karena ada banyak target-target yang tidak terlampaui. Itu pertanyaannya, Bapak tidak melihat ini potensi mangkraknya besar? Oh, enggak. Ya, enggak lah. Sekali lagi, IKN ini adalah proyek jangka panjang. Proyek bisa jangka 10 panjang, tahun, guys. bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Ini ibu kota yang pindah. Mau pindah rumah aja ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota. Jadi kesiapannya kan memang harus betul-betul sempurna betul baru pindah. Misalnya ASN kita mau kita pindah, sekolah anaknya siap belum? Kalau sakit, rumah sakitnya siap, sudah beroperasi belum? Kan semuanya harus dihitung. Kalau ingin belanja, pasarnya siap belum? Supermarketnya ada atau tidak? Kan semuanya harus disiapkan semuanya, tidak semudah itu. Jadi Bapak memahami kalau memang sekarang targetnya banyak penyesuaian-penyesuaian termasuk karena efisiensi anggaran yang sekali dilakukan lagi, pemerintah. ini pindah ibu kota. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Seorang dosen di universitas ternama di Indonesia berbicara di depan publik. Dia bilang Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu, dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri, menurut Bapak ini. Dan dia bilang bangsa Indonesia itu suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu nggak ada dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk ngasih menderita Bapak. Maksudnya Bapak-Bapak yang ada di situ. Dan saya menghindar dari situ. Saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan. Terus dia bilang kan, sebelum Dajjal asli turun, ya, itu dikirim Dajjal junior dulu, termasuk Jokowi. Buat engkau Bapak dosen yang terhormat, ya, kau ini berilmu, tapi tak beradab. Seorang dosen berbicara seperti ini di depan publik, menunjukkan ya betapa rendahnya kualitas diri Anda. Anda tak pantas menjadi dosen. Lucu aja buat pembenci Pak Jokowi ini, ya kan. Dia bilang Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Mungkin Bapak ini penghuni neraka. Jadi dia tahu siapa-siapa yang dikirim ke bumi. Kalau nggak dari mana dia tahu? Kalau nggak dia asalnya dari neraka. Terus dia bilang kan, ya, Pak Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Pak Jokowi itu adalah anugerah yang Allah berikan, ya, yang Allah takdirkan untuk menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Bapak ini buta mata, buta hati, sehingga dia tak melihat apa yang sudah dibangun Pak Jokowi untuk kemajuan negara Republik Indonesia ini. Kalau Bapak bilang ya rakyat Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri, itu Bapak menceritakan diri Bapak sendiri.
Bapak menganiaya diri Bapak sendiri. Karena apa? Karena kebencian dan iri hati. Terus Bapak bilang, ya rakyat Indonesia suka menipu dirinya sendiri. Bapak lah yang menipu diri Bapak sendiri. Bapak seolah-olah menutup mata apa yang sudah dibangun Pak Jokowi di negara Republik Indonesia ini. Bapak ini menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Sebenarnya Bapak ini sedang bercerita dirinya sendiri. Ya, terus Bapak bilang, ya kan, Bapak ini selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Ya siapa mau mendengarkan Bapak? Kalau Bapak mengajak orang untuk keburukan, untuk membenci mantan presiden di negara Republik Indonesia ini, apa Bapak nggak malu? Kalau Bapak nggak malu kepada seluruh rakyat Indonesia, setidaknya malulah pada diri sendiri. Coba Bapak bercermin diri, apa yang sudah Bapak kasih untuk negara Republik Indonesia ini? Tak pantas seorang dosen bicara seperti ini. Indonesia ini, ya banyak orang berilmu tinggi, tapi tak punya adab. Mencaci maki, mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi kesalahan pemimpin, ya menghina, merendahkan pemimpin. Berilmu tinggi, tapi adab tak ada sama sekali. Kalau saja dosen-dosen di Indonesia ini seperti ini, ya mau jadi apa negara Republik Indonesia ini? Seharusnya sebagai orang tua, apalagi seorang dosen, ya menyampaikan perkataan-perkataan yang baik. Bukan perkataan seperti ini, suka-suka hati, bilang orang, ya kan, pemimpin, presiden di negara Republik Indonesia ini dikirim dari neraka. Memangnya Anda pernah ke neraka? Habis itu bilang bahwasanya keluar Dajjal, ya Dajjal Junior, yaitu Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi Dajjal, Anda apa? Anda lebih parah daripada Dajjal. Itu seluruh Indonesia. Ya, kalau ada orang-orang seperti ini yang kerjanya hanya mencaci maki, menghina pemimpin di negara sendiri, tak perlu didengarkan. Kalau negara Republik Indonesia ini mau maju, cintai presiden dan wakil presidennya. Bantu mereka untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Kalau mau kasih kritikan yang jelas. Plus solusi, ya. Jangan mencaci maki, mencari-cari kesalahan, tapi kalau tak punya solusi. Banyak sekarang ini orang-orang, ya, yang terkenal di Indonesia, berilmu tinggi, tapi setiap hari kerjanya mencari-cari kesalahan pemimpin sendiri. Sementara ia tak pernah berbuat sesuatu untuk seluruh rakyat Indonesia ini dan untuk kemajuan negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan, ya, di zaman pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, ya, semua kalian yang suka menghujat, menghina pemimpin, merendahkan pemimpin, mencaci maki pemimpin, ya, ada hukumannya nanti. Pak Prabowo, tolong buat undang-undang di Indonesia ini. Barang siapa yang menghina, merendahkan, mencaci maki pemimpin, tolong berikan hukuman seberat-beratnya. Biar ada efek jerah, ya, biar anak-anak muda, generasi bangsa ini tidak meniru orang-orang tua yang umurnya sudah maghrib, yang seharusnya mendoakan negara Republik Indonesia ini menjadi negara yang maju, negara yang aman dan damai. Bukan cuman setiap hari menjelekkan pemimpin sebelumnya. Jadi buat seluruh Indonesia, ya, sebaiknya perbaiki dululah akhlak budi pekerti, etika dalam berbicara. Hormati orang yang sudah bekerja keras untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Kalau kita tak bisa memberikan apapun untuk negara Republik Indonesia ini, setidaknya tadahkan tangan ke atas, minta sama Allah, ya, agar kita mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang mencintai rakyat Indonesia, pemimpin yang bisa membawa kemajuan untuk negara Republik Indonesia ini. Bukan menghujatnya, bukan menghinanya, bukan merendahkannya. Jadilah orang yang bijaksana dalam berbicara, yang punya etika, bukan sesuka hati berbicara. Bertuliskan Adili Jokowi muncul di sejumlah kota besar. Ya, ini anjing betina satu ini koar nggak sombut bisa bela Pak Jokowi, dihina Rocky Gerung. Sekarang modele paham aku tuh kamu lu siapa. Ya lihat, dengerin. Tulisan tuh hanya 1-2 orang aja yang nulis, nggak masalah. Mau seluruh Indonesia tulisan. Wih, gua apa pagar tulis kabeh. Pak Jokowi yang mencintai itu 80%-an. Gerombolan kamu berapa ekor? Cok. Berapa ekor? Anjing betina ini koar. Silakan, enggak apa-apa. Wah, aku enggak panas mau coret. Masa saudara
sini mau Kalimantan Timur sini nggak apa-apa coret-coret kalau kuat dana nih. Kita lihat paling hanya berapa besok-besok hilang itu kapok isan. Ya teman-teman, Novi Bule ya, video yang barusan di reaksi oleh abang kita yang ini. Teman-teman ingat tidak, si Novi Bule ini dulu ketika masih bersama Pak Jokowi di PD Perjuangan, dia pernah menggeruduk Rocky Gerung karena membela Bapak Jokowi. Ya, tapi sekarang aneh. Ya, sekarang aneh. Dia malah membenci Bapak Jokowi. Ada apa dengan Novi Bule? Apakah karena di saat Bapak Jokowi masih jadi presiden, dia tidak mendapatkan jabatan dari Bapak Jokowi, ataukah seperti apa? Kemudian tadi ada wawancara Najwa Shihab bersama Bapak Jokowi yang sudah kita simak bersama-sama. Ya, ada perbedaan di sini ya antara Amin Rais, Rocky Gerung dan juga Najwa Shihab. Kalau Rocky Gerung dan Amin Rais itu ada satu kesamaan ya, satu kesamaan. Mereka hanya bisa ngebacot, tidak bisa datang langsung ke rumahnya Bapak Jokowi untuk menanyakan terkait dengan bagaimana IKN itu, apakah akan mangkrak atau tidak. Ya, kalau Najwa Shihab datang langsung dan tanyakan langsung, Pak Jokowi, benar gak sih IKN ini akan mangkrak? Ya, secara langsung dia mendapatkan jawaban itu. Bapak Jokowi sampaikan bahwa tidak akan mangkrak, ya. Karena itu pembangunan jangka panjang, ya, dan itu sudah diundang-undangkan, dan itu sudah direncanakan oleh Presiden Insinyur Soekarno, ya. Jadi yang mangkrak itu sebenarnya adalah otaknya Rocky Gerung, otaknya Amin Rais, itu yang mangkrak. Nah, video saya berikut ini teman-teman ada pernyataan Amin Rais dan Rocky Gerung juga, ya, yang mempertanyakan terkait dengan kelanjutan pembangunan IKN dan langsung ditunjukkan buktinya oleh Abang Hotman Paris dan juga netizen yang lainnya. Mereka langsung menunjukkan betapa indahnya IKN saat ini. Mari kita simak lagi. IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak. Sekarang di antara kalian, di antara kita, siapa yang percaya IKN itu akan jalan? Ngakak semua tuh. Bapak Jokowi tersayang tercinta, sekarang saya sudah ada di IKN Bapak. Saya melihat hasil karyamu, maha karyamu Bapak Jokowi, ya Allah, Masya Allah Bapak. Ya Allah, keren sekali. Aku tuh sampai sini sampai merinding loh Pak. Ya Allah, Bapak Jokowi tersayang tercinta. I love you so much. Tiba di IKN hari ini tanggal 9 Februari 2025 sudah tiba di Istana Negara. Ternyata istananya sudah selesai 100%. Sudah selesai ya guys, catat. Coba lihat tuh, kantor Kemenko, kementerian semuanya, ya. Terus ada Excelso, ya. Ada rumah ASN dan rumah dinasnya Presiden ada di belakang istana ini. Jadi memang tidak mangkrak, malah kan saya mengharapkan begitu Pak Prabowo pindah ke sini, mudah-mudahan Hotman yang pertama diundang untuk makan malam. Dan saya lagi cari tanah di sini karena saya melihat tidak ada hiburan. Mudah-mudahan mudah-mudahan cepat dapat tanah untuk bangun klub Holy Wing di IKN. Agar Ismailah. Oke. Teruskan proyek IKN. Banyak pertanyaan di kolom komentar. Mas, ngapain kamu bela-bela Jokowi? Nggak ada pembahasan lain kah? Kamu dibayar berapa? Kamu kasih jabatan apa? Saya kira saya adalah salah satu orang yang berada di barisan seorang Jokowi, mengcounter attack isu-isu berita bohong yang kalian sebarkan. Kalian bebas memfitnah seorang Jokowi, menyebarkan berita bohong, ya, mencaci maki seorang Jokowi. Dan di sini adalah hak kami seorang pendukung Jokowi mengcounter attack isu-isu itu, menyatakan hal yang benar. Apa yang kita sampaikan menurut kami benar, belum tentu menurut kalian benar. Karena apa, ya?
cara pikir kita itu udah berbeda. Bertahannya kalian sebagai pendukung sebelah, kalian selalu mencoba untuk membunuh karakter seorang Jokowi. Dan kami hanya bertahan untuk membela seorang Jokowi dikala fitnah-fitnah itu bertebaran. Kami juga bisa kok menggiring isu, ya, orang-orang seperti Ganjar, ya, seperti Anies, seperti Megawati, tapi kecil kemungkinan kami akan menyebarkan isu-isu yang tidak penting, apalagi hal yang tidak benar. Karena cara otak kami berpikir itu lebih waras daripada kalian. Tulisan Adili Jokowi beredar di mana-mana. Di beberapa kota, di tembok-tembok umum. Kemudian muncul foto Mas Kaisang menggunakan kaos Adili Jokowi. Teman-teman tahu, itu adalah hasil rekayasa AI. Jangan percaya, ya. Jangan percaya. Karena foto tersebut sudah ditelusuri. Sebelumnya Mas Kaisang juga pernah difitnah menggunakan kaos putra finalis pemimpin terkorup di dunia. Dan memang itu adalah hasil fitnah Banteng, ya, dan anak-anak apa. Terima kasih. Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Ibu Khofifah. Saya baru jumpa, ya, baru menjelang mau Pilpres. Benar Bu Khofifah? Yang suruh saya menghadap Ibu Khofifah itu Pak Jokowi. Benar? Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun Diveda et Impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Gak usah dihiraukan. Tapi benar Bu, saya datang, kemudian setelah saya ketemu hanya beberapa saat, saya ambil kesimpulan. Ibu Khofifah ini waktu itu dalam hati saya adalah seorang tokoh yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Halo, saya Adri Syaizal, saya Oliver Indonesia. Kali ini kita akan coba ngulik tentang ini nih, yang menarik tentang QA-nya terhadap Mbak Alisa Wahid. Dia akan menilai Gus Dur, Megawati, Jokowi, dan Prabowo. Seperti apa ya? Coba kita dengarkan dulu aja ya. Nah, 1 sampai 5 ratingnya berapa kali ini? Ini 5 kuadrat ini. 5 kuadrat ya? 5 kuadrat. Lebih-lebih ya? Lebih-lebih. Apa alasan pilihnya 5? Karena beliau orang yang walaupun tidak sempurna, tapi berusaha selalu memberikan yang terbaik. Foto yang kedua. Tokoh berikut ini adalah Megawati Soekarno Putri. 1 sampai dengan 5. In general 4 deh, karena Gus Dur 5. Karena? Karena Gus Dur 5, beliau 4. 4. Apa yang membuat itu dikasih 4, hampir sempurna, hampir 5? Dengan segala dinamikanya, beliau bisa memimpin partai PDIP ini, mulai dari insepsinya gitu, maksudnya dari perjuangannya menjadikan perjuangan, sampai saat ini itu menurut saya butuh kepemimpinan yang kuat,
butuh pengaruh atau influence yang besar. Dan jadi itu menurut saya beliau 4. Kita ke foto yang ketiga, Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ya, saya kecewa sih di bagian terakhir ya dengan Pak Jokowi. Jadi maaf ya Pak Jokowi, 2 aja ya. 2 aja. Karena kecewa di bagian akhir pada saat mau turun ya. Iya, itu. Karena sebetulnya saya banyak memberikan pesan-pesan waktu itu. Pak Jokowi jangan sampai pelanggaran etika di MK ini dilanjutkan gitu. Kita ke foto berikutnya. Nah, ini dia Presiden saat ini, Prabowo Subianto. Ya. Ini karena kita belum tahu ya langkah kedepannya seperti apa gitu. Catatan masa lalunya itu membuat kalau rekening ini ada minusnya di catatan masa lalu. Nah ini masa sekarang dan kedepannya akan seperti apa? Nah itu saya belum tahu. Jadi mungkin ya netralnya di 3 deh. 3 ya. Nah menarik ya apa yang dikasih penilaian oleh Mbak Alisa ini, Gus Dur 5. Ya wajar ya karena Gus Dur adalah bapaknya beliau. Siapapun orang akan menilai orang tuanya sempurna, ya nggak? Oke, penilaian itu subjektif. Kemudian Bu Megawati dikasih nilai 4/5 8. Yang dilihat hanya pada konteks perjuangan Bu Megawati. Tetapi beliau tidak melihat bagaimana dulu tragisnya Gus Dur diturunkan oleh para kroni-kroni, Amin Rais dan Megawati terlibat di sana. Dan faktanya Gus Dur pun sebenarnya sangat kecewa dengan Megawati. Bahkan dalam sebuah wawancara Gus Dur dengan Andi F. Noya, dia kecewa tapi dia memaafkan, tapi tidak melupakan. Bahkan Gus Dur pernah dimarahin sama Bu Sinta karena ingin ngajak ketemuan silaturahmi dengan Bu Megawati lagi. Nah, itu kuncinya. Nah, kemudian beliau ngasih nilai Jokowi 2 karena mungkin kecewa dengan Pak Jokowi tidak mau mendengarkan dia tentang aspek tentang persoalan Gibran yang mau dicalonkan wapres oleh para partai-partai pendukung Prabowo dan sebagainya. Kemudian Prabowo dikasih 3 berkaitan dengan masa lalu. Jadi sebenarnya Mbak Alisa ini tidak konsisten juga menilai orang. Masa lalu Megawati dia tidak lihat juga tentang masa lalu yang minus tentang Megawati, tapi dia melihat minus kepada Prabowo, minus kepada Jokowi. Kalau seandainya kita ingin tahu nih ya, maksud saya kasih tahu ya, Mbak Yeni Wahid itu sendiri suaminya adalah orang Gerindra yang bersatu dengan Gerindra dan berarti sudah memaafkan. Nah kemudian tentang persoalan Jokowi dia kasih nilai 2, menurut saya sih keterlaluannya. Jadi hanya melihat nilai setitik kemudian merusak susu sebelanga gitu, menurut pandangan kacamata Mbak Alisa. Padahal bisa jadi Jokowi juga ingin memberikan yang terbaik apapun kondisi dia. Dengan Jokowi mendukung Prabowo dan Prabowo berharap dan meminang Gibran dan diizinkan sama Jokowi karena Gibran pun sudah dewasa kan, bukan anak-anak lagi, kecuali Gibran ini anak di bawah umur. Gibran ini kan sudah dewasa, dia sudah mengerti dan sudah paham kapasitas dia sendiri apakah dia mampu atau tidak. Dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan dia bahwasanya mengusung di pundaknya tentang beban negara ini, dia sudah bisa melihat itu gitu. Itu menurut saya ya. Walaupun sekali lagi saya jelaskan saya ini pendukung Ganjar dan Mahfud. Tapi kita mari kita punya side view yang berbeda. Semua orang itu ingin memberikan yang terbaik. Gus Dur ingin memberikan yang terbaik, Megawati ingin memberikan yang terbaik, Jokowi memberikan yang terbaik, Prabowo juga ingin memberikan yang terbaik. Jangan sampai hanya di satu sisi saja yang kita lihat. Ada satu orang memberikan yang terbaik, tapi seolah yang lain nggak ingin memberikan yang terbaik. Gitu kan? Karena mungkin Mbak Alisa ini belum ketemu dengan Jokowi. Kenapa landasannya Jokowi mendukung Prabowo dan kenapa Gibran mau menjadi wapres? Mungkin ketemu dan tabayun di situ. Nah di sana mungkin Anda akan tahu kenapa sih mereka ini mau maju. Dan saya sangat menyayangkan kenapa selalu yang disalahkan Jokowi. Padahal Prabowo dan Gibran ini satu paket loh. Kalau seandainya mereka menyalahkan Jokowi dan Gibran, Prabowo juga harus ikut-ikutan dong. Gitu kan gitu persoalannya kan. Saya ngeliat orangnya agak aneh belakang-belakang ini. Selalu Jokowi yang ditohok. Padahal di Prabowo pun ada di situ. Coba lihat, Anda coba lihat fakta hari ini, misalnya PDIP. Jokowi jelek, tapi Prabowo keren. Pokoknya Jokowi yang disalahin. Kalau kita bisa mau fair menilai tentang dinasti-dinastian ini, ya kan? Sekarang yang jadi presiden Prabowo, adiknya Pak Prabowo, Pak Hashim itu ditunjuk sebagai apa? Kemudian ponakannya ditunjuk sebagai apa? Wamen. Ini kalau kita bicara dinasti itu lebih dinasti lagi. Kalau Prabowo ini kan dipilih oleh rakyat. Pak Hashim ditunjuk. Kemudian Wamen Keuangan kalau nggak salah itu ponakannya Prabowo ditunjuk, bukan dipilih oleh rakyat. Nah, kenapa yang selalu ditohok, yang dijolekin itu Jokowinya gitu. Ini orang ini kadang-kadang berat sebelah untuk menilai. Jadi karena sudah sakit dalam pikirannya atau sudah tidak adil dalam pikiran gitu loh. Nah kalau menurut saya sih begitu. Tapi itu haknya Mbak Alisa sih nilai kayak gitu. Tapi mari saya selalu ingin mencoba mengajak teman-teman yang jadi followers atau yang melihat video saya ini, mari kita melihat secara fair dan objektif, ya kan? Ketika Anda mengusung Prabowo, itu adalah paketnya Jokowi dengan Gibran. Ya. Jangan Anda hanya istilahnya akan ada beberapa orang menilai Prabowo bagus gini, nanti akan dihabiskan Gibran. Itu nggak bener banget, ya kan gitu. Nah jadi saya mohon maaf nih sama Mbak Alisa ya, itu haknya Mbak Alisa untuk menilai. Tapi saya lihat penilaiannya Mbak Alisa dalam konteks kali ini
kurang objektif sih menurut saya ya. Walaupun saya sangat beberapa kali mengenal Mbak Alisa, orangnya sangat bijak, bijaksana dan sebagainya, tapi dalam konteks penilaian hari ini saya pikir kurang bijak ya. Menilai Jokowi 2/5 itu hanya 4 nilainya tuh, aduh, menurut saya sih kurang banget ya. Ya kalau kasih nilai 3, 3,5 atau 3,5 atau 3,75 oke lah kan, misalnya gitu ya. Tapi kan hanya karena kekecewaan langsung melulantakkan semua hasil karya Jokowi yang selama 10 tahun yang sangat luar biasa di negeri ini. Menurut saya begitu. Salam bijak dan salam waras. Salam bijak dan salam waras. Ya, itulah kalau orang menilai seseorang karena ada rasa kebencian. Jadi ya sebaik apapun orang itu, tetap dia akan memberi nilai jauh dari ekspektasi kita ya. Apalagi memberikan penilaian kepada Bapak Jokowi 2 dari 5, dan lucunya lagi lebih tinggi dari Bapak Prabowo 3. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Bahkan nilainya Pak Jokowi itu lebih rendah dari Megawati yang kerjanya nggak beres, kerjanya nggak becus ya. Kemudian teman-teman, terkait dengan IKN ya, IKN yang akhir-akhir ini menjadi viral ya, karena ada berita yang menuliskan bahwa IKN akan mangkrak ya. Kalau orang-orang yang hanya membaca judulnya saja, artinya dia ikut kemakan hoax itu. Tapi sebenarnya terkait dengan IKN ini, yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu teman-teman ingat bahwa IKN ini sudah diundang-undangkan. Jadi siapapun presidennya nanti, dia harus tetap mengerjakan ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jokowi bahwa IKN ini pembangunan jangka panjang, ya, bukan jangka pendek atau jangka menengah, tetapi jangka panjang. Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Lah kita aja pindah rumah aja ribet setengah mati, apalagi mau pindah ibu kota negara. Dan perlu juga teman-teman ketahui, IKN ini adalah sesuatu yang sudah dirancang lama oleh Bapak Presiden Soekarno dan dieksekusi oleh Bapak Jokowi, karena beliau berani ya, beliau berani, beliau punya rasa optimis yang tinggi, bukan seperti Amin Rais yang tiap hari itu hanya pesimis saja. Makanya partainya itu tidak pernah berkembang. Memimpin Partai Amanat Nasional berantakan, akhirnya dia dipecat. Ya, buat Partai Umat juga tidak jelas. Karena apa? Dia selalu pesimis dengan apa yang ada di dalam otaknya dia. Yang orang lain buat juga dia pesimis. Bahkan yang dia sendiri buat juga dia pesimis. Itulah para haters.